Perkenalkan, nama saya Ruth Ratepare. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Jember dengan NIM 250 2111 05632. Saya akan melaksanakan PPL 1 dengan judul materi Sistem Gerak pada Manusia di SMP YPK 1 Immanuel Jitmau, Kabupaten Maibrat. Selamat menyaksikan video saya. Siap gerak pada ibu bersalam. Selamat pagi. Pagi. Jadi hari ini kita akan belajar. Siapkan tenaga dan waktu kita untuk belajar sedikit mengisi ilmu kita. Nah, sebelum kita belajar, siapa yang mau berpimpin kita dalam doa? Teman-teman, sebelum kita belajar doa mulai. Amin. Amin. Terima kasih sama-sama bahwa kita berdoa. Nah, Ibu akan mengabsen kalian. Panggil namanya satu-satu ya. Hana, Hadir Bu. Mantri, Hadir Bu. Amelia, Hadir Bu. Risa, Raisa, James, Milda, Hadir Bu. Agustina, Hadir Bu. Immanuel, Maria, ada semua ya? Ya. Nah, jadi kalau kita belajar di pagi ini, Ibu akan bertanya kembali materi kita minggu lalu. Siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Ya, benar. Pintar. Maria bilang bahwa sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada tumbuhan. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas, tumbuh, berkembang biak, mencari makan, apa lagi? Tumbuh apa lagi? Peka terhadap rangsangan. Nah, kalau peka terhadap rangsangan itu kalau kita dicubit ada
sakit. Putri malu kalau disentuh, dia menutup daunnya. Nah, itu jarak pada tumbuhan itu masuk dalam gerak pada hidup. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum itu kita akan breaking. Tempo fokus. Silakan ketua kelas mengajak teman-temannya untuk kita menyanyi breaking dulu. Oke. Kita bahas tempo fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Lagi. Tempo fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Silakan duduk. Ya, jadi Ibu akan tuliskan 3. Oke, jadi Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, bisa baca? Bisa. Jadi di papan ini, perhatikan Immanuel, Pantri. Di papan ini Ibu sudah tuliskan tentang tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, yang pertama menyebutkan organ penyusun sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi rangka tubuh manusia. Ketiga, menjelaskan macam-macam tulang. Yang keempat, membedakan tulang berdasarkan bentuk dan strukturnya. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di materi ini yang harus kalian dapatkan. Nah, yang terpenting lagi, ketika
manusia ini kalian bisa memperoleh nilai yang bagus. Nah, bisa mengetahui materi ini, bisa sudah tahu, mengerti bahwa oh materi ini kamu sudah bisa jelaskan. Mengerti? Dipahami? Ya, supaya nanti kalau sudah belajar, selesai belajar, kamu mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai yang memuaskan sama kalian. Mengerti? Ya. Jadi dalam pembelajaran ini tidak boleh main-main. Karena materi ini langsung dalam tubuh kita. Langsung tahu, oh kalau saya bergerak begini, organ-organ saya terlibat begini. Toh? Ya. Nah, oke. Ibu akan menunjukkan salah satu contoh gambar. Salah satu contoh gambar tentang sistem rangka pada manusia. Nah, jadi di tangan ibu ini sistem rangka pada manusia. Contohnya dalam gambar. Nah, jadi sistem rangka pada manusia ini memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh. Ya, memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ tubuh. Dan yang keempat, sebagai alat gerak pasif. Dan yang kelima, tempat melekatnya otot. Nah, siapa yang bisa menunjukkan gambar ini yang ada di tangannya ibu guru? Sebutkan salah satu contohnya, tulang yang ada di dalam gambar yang ibu pegang. Silakan. Ya, bisa dari samping supaya teman-teman melihat. Ya, perhatikan. Ya, mana Maria? Nah, Maria tunjuk tulang tengkorak. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Maria. Jadi, Maria tunjuk itu tulang tengkorak. Coba, jadi tulang tengkorak itu yang mana? Tunjukkan pada dirimu. Kepala. Agustina? Kepala. Coba, rangkaian lain yang bisa kalian tunjukkan di dalam tubuhmu sendiri. Hana berdiri, Hana, tulang mana? Bisa menghadap ke temannya, oh teman-teman ini tulang saya ini. Ayo, menghadap ke temannya supaya temannya tahu. Sebutkan satu. Tulang pergelangan tangan. Oke, tulang pergelangan tangan. Nah, jadi dua contoh yang diberikan temanmu itu adalah contoh dari rangka tubuh manusia, tubuh kita. Jadi tubuh kita ini banyak deh rangka-rangkanya. Ya, ada tengkorak, ada tulang bagian badan, nah, ada bagian alat gerak. Nah, salah satunya yang disebutkan Maria tadi tulang tengkorak ini kepala, daki, ada pipi, tulang pipi, itu pipi, tulang hidung, ada tulangnya hidung kan? Nah, coba pegang-pegang hidungmu yang macam-macam. Nah, ada rahang bawah, rahang atas. Nah, ada lagi tulangnya di telinga. Nah, tulang pelitis yang apa nih? Nah, bagian badan, ayo, bagian badan siapa?
belakang. Iya toh? Ya. Kalau sudah capek jangan injek. Ya toh? Ya. Itu sudah tulang belakang. Nah, alat gerak apa? Kaki. Tulang paha, tulang betis. Itu yang betis ini ada dia tulang di dalam, tulang besar ini ada tulang supaya otot yang besar ini melekat di situ. Toh? Ya. Seperti fungsinya yang ibu bilang tadi. Nah, ibu akan membentuk kelompok, ya. Ibu akan membentuk kelompok, dan di dalam kelompok nanti kalau sudah duduk nanti ibu jelaskan tahap-tahapnya. Ya, buat kelompok dulu. Kita dengan Raimon, Adik, dengan Hana. Oke, sudah dapat semua? Ya, jadi perhatikan. Jadi ibu sudah membagikan LK yang ada di tangan kalian. Jadi LK itu kalian jawab sesuai dengan materi yang diskusi kita di pagi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sesuai dengan gambar yang ibu sudah berikan. Ada gambar yang sudah ibu bagikan itu, perhatikan itu susunan rangka pada manusia, lalu isi LK-nya ya. Nah, setelah isi LK-nya nanti, kalian memaparkan hasil diskusi kalian, toh? Nah, jadi kelompok 1 memaparkan
2 memaparkan diskusinya, kelompok 3 memaparkan diskusinya. Dan nanti kelompok 2 bertanya, kelompok 3 bertanya. Demikian juga kelompok 1 ya. Ya. Nah. Oke, silakan kalian mendiskusikan materi yang ada. Ya, James terlibat. Ayo, jangan berdiri di situ. Ayo, sorong-sorong kemari. Hana tidak menggigit. Cepat. Mari. Ayo. Sudah mengerti kelompok 2? Sudah. Nah, kelompok 3 sudah? Sudah. Nanti tanyakan kembali kalau ada yang dibutuhkan. Kelompok 1 bagaimana? Mengerti?
Oke, silakan jawab. Belum, masih lama. Buaya Samudri yang ada tuntutannya. Hah? Ada yang ditanyakan Maria? Manuel, mari. Ayo. Kembali yang satu mana?
Tinadaan mo rin.
Sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Kalau belum, lanjut dulu jawab diskusinya. Jangan cepat-cepat, ini waktu kita masih lama kok. Ya. Jawab dulu. Siapa tahu masih ada yang belum, mungkin kamu anggap belum benar, diperbaiki lagi.
Nah, sudah semua ini? Ya? Sudah semua? Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Nah, tunjuk salah satu yang akan berdiri, ya? Bisa? Tunjuk salah satu yang akan berdiri memaparkan hasil diskusinya. Dan kalau ingin bertanya, angkat tangan untuk bertanya ke kelompok yang memaparkan diskusi. Bisa? Mengerti? Ya. Oke. Kelompok 1 kayaknya kelompok 1 belum. Masih. Nah, silakan kelompok 1 dulu. Oke, sekarang kita akan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, jadi dipercayakan satu orang untuk berdiri. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 1. Nama kelompok 1, ketua kelompok Samudra Isir, anggota yang pertama Ramus Kamu, kedua Rian Moso, yang ketiga Sana. Soal secara garis besar tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Yang kedua, tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala. Tulang tengkorak tersusun atas, tulang pipi, tulang mata, tulang dahi, tulang pelipis, tulang rahang, tulang ubun-ubun, tulang hidung, dan tulang baju. Yang ketiga, tulang anggota badan tersusun oleh tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan gelang pinggul. Masing-masing tulang tersebut membentuk satu kesatuan. Tulang anggota badan berfungsi melindungi organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Yang keempat, tulang rusuk manusia terdiri atas 24 buah atau 12 pasang. Tulang rusuk manusia berfungsi sebagai pelindung organ dalam. Yang kelima, seperti jantung dan paru-paru, tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tulang bagian atas, tangan, dan tulang anggota gerak bagian bawah, kaki. Tulang anggota badan bagian atas atau tangan terbentuk dari humerus, radius, dan ulna. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kelompok 3 akan ingin bertanya. Silakan berdiri. Tulis kelompok 1 yang pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Coba sebutkan 3 tulang penyusun rangka tubuh manusia. Coba sebutkan 3 jenis tulang penyusun rangka
manusia. Oke, kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3 tentang 3 tulang penyusun tubuh. Yang pertama, tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 3? Jawabannya? Sudah. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, jadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, silakan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Ketua Pankreas Pengurus, anggota Hana Imamid, James Yunsibat, Merida Moser. Kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami kelompok 2. Tulang gerak tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Sedangkan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang bersifat kenyal dan muncul. Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun akan menjadi pipa, tulang pipa, pendek, tulang tipis, tidak gerak. Hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain disebut sendi. Tulang-tulang pada persendian diikat oleh suatu bahan yang kuat dan lentur yang disebut otot. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi persendian sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kelompok 2 dari kelompok 3 dan kelompok 1 yang mempertanyakan. Kami kelompok 2. Silakan. Nah, kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Siapa ada yang kelompok lain, kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin bertanya atau menanggapi diskusi kelompok 2? Silakan, angkat tangan. Oke, silakan. Kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya, silakan. Kelompok 2, 1 dengan 3 ingin bertanya, silakan. Kelompok 1, silakan bertanya. Sudah? Sudah. Pertanyaannya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sendi gerak dan sendi mati? Ya, pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan sendi gerak dan sendi mati? Oke, silakan kelompok 2 jawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa yang dimaksud dengan sendi mati dan sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang bergerakannya bebas. Sendi mati adalah hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan. Nah, itu jawaban dari kelompok 2.
Terima kasih atas waktu dan kepada kami. Kelompok 1, kami yang bertanya. Coba sebutkan 4 macam tulang. Coba sebutkan 4 macam tulang. Oke, kelompok 1 bisa menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Sebutkan 4 macam tulang. Oke. Yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi, dan tidak beraturan. Dan tulang tidak beraturan. Bagaimana kelompok 1 jawabannya dari kelompok 2? Benar. Jadi ada 4 macam tulang. Yang pertama tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan yang keempat tulang tidak beraturan. Oke? Ya. Mengerti kelompok 1? Mengerti? Ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Sudah. Kelompok 3 masih mau bertanya? Kelompok 1? Sudah? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke. Siap-siap untuk kelompok 3 untuk memaparkan diskusinya. Jadi sebelum memaparkan diskusinya, siapkan pertanyaan dari kelompok 1 dengan 2. Siapkan pertanyaan Anda di ini ke kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Kelompok 3 kita masih ada 10 anggota yang menilai yang istimewa dan menilai. Soal seni yang bergerak dari pasal mati adalah hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada sendi antara tulang penyusun tenggorokan. Sedangkan sendi kaku adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas, contohnya pada tulang pergelangan tangan. Tulang merupakan bagian penting untuk pergerakan, namun tulang tidak dapat bergerak sendiri. Oleh karena itu tulang disebut alat gerak pasif. Bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan adalah otot. Secara garis besar, otot dapat dibedakan menjadi otot duri, otot polos, dan jantung. Jika dilihat menggunakan mikroskop, otot duri akan nampak terdapat bagian gelap dan terang duri. Otot duri merupakan otot yang berfungsi dalam menggerakkan tulang. Otot polos merupakan penyusun organ tubuh bagian dalam, misalnya saluran pencernaan dan pernapasan. Kontraksi otot polos tidak dapat dikendalikan secara sadar sehingga tidak dapat menentukan kapan usus harus dikontraksi dan berhenti. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami ingin bertanya. Pertanyaan kami yaitu sebutkan fungsi otot duri. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 1 yaitu pergerakan tulang. Bagaimana kelompok 1? Sudah. Ya. Jadi fungsi otot duri yaitu untuk pergerakan tulang. Bisa? Kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 3. Coba sebutkan 3 jenis otot. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2. Kami menjawab yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sekian dan terima kasih. Nah, itu
Itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Benar. Ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapan? Ayo. Kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Perhatikan jawaban diskusi kita di pagi hari ini tentang kita mendiskusikan tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia ini, misalnya kita ingin makan, jadi kita harus pergi mencari mencari makan. Berarti kalau kita lapar, saya harus pergi cari makan di meja makan yang mama sudah siapkan, apalagi kalau sudah pulang sekolah. Jadi kita harus pindah tempat. Nah, atau mau pergi ke gereja, harus melangkah dengan kaki. Pindah pasti menggunakan organ-organ tubuh. Nah, contohnya apa? Kaki, apa lagi? Tangan, apa lagi? Mata untuk melihat. Nah, karena kita ada bicara tentang gerak, berarti di situ ada tulang. Nah, rangka pada manusia. Nah, coba siapa yang bisa memberikan contoh rangka pada manusia? Samulia? Ayo, rangka pada manusia. Kasih contoh 1. Tulang pipi. Oke, terima kasih untuk berarti Samulia bisa ditangkap. Ada lagi? Selain tulang pipi ada lagi? Tulang pelipis. Iya, tulang pelipis. Ada lagi? Ya? Rahang atas, rahang bawah. Bagian kaki? Anggota gerak apa? Tulang pelipis. Apa lagi? Tulang paha. Tulang? Tulang kiri sama dengan yang tulang paha itu. Tulang pergelangan tangan, kaki. Ya, ada pergelangan kaki tuh? Ya. Di bagian lutut ada, di bagian kaki, mau jari kaki itu ada. Ya toh? Nah, macam-macam tulang. Macam-macam tulang. Ada tulang pipi, tulang mata, tulang dahi, tulang hidung. Macam-macam tulang. Tulang pipi, tulang mata, tulang pipa, tulang pendek, dan satu tulang beraturan. Nah, itu ada macam tulang. Nah, fungsi daripada tulang apa? Menggerakkan tulang, menggerakkan tubuh ya. Yang berikut apa?
laki-laki ini masih mungkin karena laki-laki malu bergabung dengan perempuan ya. Ya, jadi perhatikan untuk diskusi berikut itu tidak boleh begitu ya. Harus terlibat dalam diskusi. Karena kita belajar itu untuk memperbaiki kita punya masa depan. Memperbaiki masa depan kita. Memperbanyak ilmu. Nah, jadi nilainya hari ini Ibu akan totalkan, berarti setiap kelompok itu bisa mendapatkan nilai 80 ya. Puas kan bagaimana? Nah, saatnya Ibu akan berikan kuis. Siapa yang bisa berarti dapat. Ibu kasih apa? Biskuit. Jangan bilang biskuit. Boleh? Kalau biskuit saja ya tidak apa-apa. Sebentar itu. Selesai materi ini Ibu kasih biskuit. Yang penting bisa jawab. Oke. Ibu kasih pertanyaan dan siap-siap karena James bilang dapat biskuit. Tantangan ente itu. Tahu James? Ya. Siap-siap kelompok 1 dan anggotanya karena James bilang kami akan harus dapat kue berhadiah. Ya? Ya, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 siap. Sudah siap? James sudah menantang ini jadi ya. Sebutkan 3 jenis rangka tulang rangka pada manusia. Oke, satu-satu. Siapa? Tulang tengkorak. Maria, tulang tengkorak. Siapa lagi dua? Siapa namanya? Hah? Marcelina. Tulang anggota badan. Tulang anggota badan. Ya nanti bilang yang hadiah saya Ibu. Ada orang. Siapa lagi satu? Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak. Nah, siapa yang bisa kasih contoh tulang anggota gerak? Melda. Oke, tulang anggota gerak berarti bagian kaki. Oke.
Tidak ada. Ya, jadi Ibu akan merangkum materi kita di pagi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Nah, jadi sistem gerak pada manusia ini kita mulai dari kepala. Mulai dari kepala ini sampai di kaki. Nah, dari kepala ada tengkorak, ya, tulang tengkorak. Yang di badan adalah tulang anggota badan, dan yang ketiga adalah tulang alat gerak, anggota gerak. Jadi itu harus kamu tahu dulu bagian dari 3 tulang, ya, rangka pada manusia. Kalau sudah tahu ketiga ini berarti semua yang ada bagian-bagian kepala pun kita sudah tahu. Oke. Cukup sekian materi kita. Siapa yang berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini? Melda, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang doa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Beri kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah kau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, dan waktu kerajaan kuasa Kristus kita. Amin. Oke, kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduk. Silakan duduk rapi. Ya. Jadi pelajaran sudah selesai dan kita akan pulang. Kita akan berjabat tangan dulu, ya, dan pulang. Berikan salam dulu ke ibu. Silakan dari kelas. Terima kasih. Ibu.